yang beranggotakan saya sendiri, Odovika, saya Marsalia ini, saya Agatha. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan dalam mengajar. Perkenalkan, saya Marsalia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengajar. Pertama, kita perlu mengetahui pengertian dari keterampilan mengajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan mengajar? Keterampilan mengajar merupakan salah satu komponen dalam pembentukan kemampuan profesional seorang guru. Seorang guru yang profesional akan mampu mendemonstrasikan berbagai keterampilan mengajar secara utuh dan terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar yang dikelolanya. Pengawasan terhadap berbagai keterampilan dasar mengajar akan mampu mengatasi masalah dalam proses berlangsungnya belajar mengajar, sehingga pembelajaran berjalan secara efektif. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Keterampilan mengajar merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran, karena pada umumnya interaksi komunikasi lisan dalam kelas didominasi oleh guru. Oleh sebab itu, efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan, karena penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru. Kemudian ada prinsip-prinsip keterampilan mengajar. Yang pertama ada prinsip kesesuaian atau relevan. Prinsip kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Misalnya, ketika menerapkan keterampilan memberikan stimulus melalui penggunaan multimedia dan metode bervariasi, hendaknya penggunaan tersebut disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, sesuai dengan kondisi materi pembelajaran dan unsur-unsur pembelajaran lainnya, baik intern maupun ekstern. Yang kedua ada kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kreativitas berarti bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang digunakan dikemas lebih menarik. Dan biasanya melalui kreativitas akan muncul hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara yang dilakukan sebelumnya atau inovatif. Misalnya, ketika menerapkan keterampilan membuka pelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh guru atau dosen tidak selalu harus dengan cara memberikan pretest, akan tetapi secara kreatif dan inovatif bisa dengan cara yang lain, misalnya memberikan ilustrasi, memberikan kondisi yang bertentangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada prinsip ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi dalam penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Misalnya, ketika menggunakan keterampilan dasar bertanya, jika melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru atau dosen ternyata tidak memancing respon, siswa berarti mungkin cara atau materi pertanyaan yang diajukan kurang tepat, sehingga perlu diganti dengan cara bertanya yang lain.
Prinsip yang keempat yaitu kebermanfaatan. Seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang ditetapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Pembelajaran adalah proses merubah perilaku siswa, meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan demikian, penggunaan keterampilan dasar mengajar harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip membangkitkan perhatian dan motivasi, termasuk ke dalam prinsip pembelajaran. Sebagai suatu prinsip, artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Mengingat pentingnya perhatian dan motivasi, maka penerapan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang keenam, menyenangkan, yaitu suasana pembelajaran yang menyenangkan termasuk salah satu unsur pembelajaran harus selalu diciptakan oleh guru atau dosen dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang akrab dan menyenangkan bagi siswa. Perkenalkan, nama saya Lodovika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis keterampilan dalam mengajar. Nah, di sini ada 6 jenis keterampilan dalam mengajar menurut Allen dan Ryan 1987. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup. Kegiatan membuka dan menutup ini adalah kegiatan yang sangat berbeda. Pertama itu kegiatan membuka, di mana adalah kegiatan membuka ini adalah usaha yang dilakukan oleh para guru atau dosen untuk mengawali pembelajaran agar menciptakan prakondisi belajar bagi siswa, agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Adapun tujuan dari membuka pembelajaran ini yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada kegiatan menutup pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru atau dosen untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuan dari kegiatan menutup ini yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah dikuasainya. Jenis keterampilan belajar yang kedua yaitu ada keterampilan memberikan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah memberikan respon bervariasi, yaitu berbeda-beda atau berganti-ganti. Melalui variasi stimulus ini dimaksudkan untuk menjaga agar suasana pembelajaran selalu menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian, dan selalu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jenis pembelajaran yang ketiga, keterampilan belajar yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk komunikasi pembelajaran. Bertanya adalah penyampaian atau mengungkapkan pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari siswa terhadap yang ditanyakannya. Dengan bertanya dapat meningkatkan aktivitas belajar seperti meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan berpikirnya siswa, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan memuaskan perhatian siswa. Keterampilan yang keempat yaitu jenis keterampilan belajar menggunakan isyarat. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi.
Dalam komunikasi dapat beberapa jenis atau bentuk komunikasi, yaitu secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Fokus keterampilan menggunakan isyarat merupakan penerapan dari bentuk atau jenis komunikasi selain lisan ataupun tulisan. Tujuannya dari penggunaan bahasa isyarat ini terutama untuk memusatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, jenis keterampilan dalam mengajar itu memberikan ilustrasi atau contoh. Tidak semua materi atau bahan ajaran disajikan kepada siswa baik melalui penjelasan ataupun tulisan ataupun isyarat dapat dengan cepat dan mudah dipahami dan dikuasai. Dengan demikian, untuk mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa, juga mempermudah siswa untuk menangkap, memahami, dan menguasai materi yang diajarkan. Dan yang kelima itu ada jenis keterampilan memberikan, balikan, dan penguatan. Yaitu pemberian penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru, dosen, terhadap tingkah laku siswa atau mahasiswa. Tujuannya itu untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koreksi bagi siswa atas pemberian penguasaannya. Nah, jadi itu ya kegiatan keterampilan dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Jabbar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan dasar. Nah, yang pertama, keterampilan menggunakan media. Media pembelajaran adalah merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan secara efektif. Nah, yang kedua, keterampilan mengolah kelas. Keterampilan mengolah kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tindakan pengolahan kelas akan efektif apabila guru dapat mengidentifikasi dengan cepat tingkat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya guru dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Tindakan yang dapat diambil oleh guru tersebut dapat berupa 1. Pencegahan, 2. Korektif atau tindakan, yang ketiga kuratif atau penanggulangan disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Nah, yang ketiga, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajar ini ialah berkembang terbatas, yaitu berkira antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik dengan peserta didik. Komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan. Belajar dan keterampilan menyenangkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan pelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menentukan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Keseimbangan garis yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur memperjelas visualisasi, citra media, tekstur, dan warna yang digunakan untuk memberi kesan, penekanan, dan ekspresi. Nah, yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Jenis penguatan verbal, penguatan gestual, penguatan dengan cara mendekatinya, penguatan dengan cara sambutan. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and